Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Goreti Ganjom dengan NIM 2019-520112, Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik. Saya akan mempresentasikan resum materi mata kuliah pengadaan barang dan jasa yang diampu oleh Bapak dosen Rifki Aldila Primasworo STMT. Yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Seperti yang kita ketahui bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa, yang masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan pemerintah mengenai pengaturan atas pengadaan barang jasa yang baik. Dengan dasar hukum yang pertama, Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Peraturan pemerintah ini mengatur tentang pelaku pengadaan barang dan jasa, perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, baik melalui swakelola dan melalui penyedia pengadaan khusus, usaha kecil, produk dalam negeri, dan berkelanjutan, serta pengadaan barang dan jasa secara elektronik, yang mulai berlaku pada tanggal diundangkan, ditetapkan pada tanggal 16 Maret tahun 2018, diundangkan pada tanggal 22 Maret tahun 2018. Tujuan pengadaan barang dan jasa. 1. Menghasilkan barang jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. 2. Meningkatkan produk dalam negeri. 3. Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. 4. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional. 5. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang atau jasa hasil penelitian. 6. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. 7. Mendorong pemerataan ekonomi. Dan yang ke-8, mendorong pengadaan berkelanjutan. Pengadaan barang atau jasa dalam peraturan meliputi yang pertama barang, yang kedua pekerjaan konstruksi, yang ketiga jasa konsultasi dan jasa lainnya. Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa adalah sebagai berikut. Yang pertama efisien, yang kedua efektif, yang ketiga transparan terbuka, yang keempat bersaing, yang kelima adil, dan yang terakhir akuntabel. Pembahasan berikut pekerjaan terintegrasi mencakup seluruh jenis pengadaan. Yang pertama, pekerjaan desain dan build. Rancang bangun atau desain dan build merupakan kontrak konstruksi pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan suatu bangunan di mana penyedianya memiliki satu kesatuan tanggung jawab, perancangan, dan pelaksanaan konstruksi. Yang kedua, pekerjaan IT solution yang berkaitan dengan teknologi informasi. Yang ketiga, pekerjaan EPC. EPC adalah singkatan dari Engineering Procurement Construction. Istilah EPC adalah tahapan dalam sebuah proses desain atau perancangan sistem yang akan dibangun, pengadaan atau pembelian barang yang dilanjutkan dengan membangun konstruksi apa yang telah dirancang. Yang keempat, pekerjaan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan. Pembahasan berikut e-reverse auction merupakan metode penawaran harga secara berulang yang dapat digunakan pada tender cepat dan sebagai tindak lanjut tender yang hanya terdapat dua penawaran. Pembahasan berikut e-marketplace pengadaan barang jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa pemerintah. Jenis katalog elektronik adalah sebagai berikut. Yang pertama, katalog nasional.
Yang kedua, katalog sektoral. Yang ketiga, katalog lokal. Perubahan istilah. Perpres nomor 54 tahun 2010 merupakan pasal awal dan Perpres nomor 16 tahun 2018 merupakan pasal perubahan. Yang pertama, ULP, singkatan dari Unit Layanan Pengadaan, dirubah menjadi UKPBJ, yang singkatan dari Unit Kerja Pengadaan Barang atau Jasa, yang sekaligus merangkap sebagai agen pengadaan. Yang kedua, LPSE, singkatan dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Pasal perubahan tidak ada. Yang ketiga, lelang. Pasal perubahan tender. Yang keempat, Pokja ULP. Pasal perubahan Pokja pemilihan. Pokja pemilihan ialah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia. Yang berikut sistem gugur, pasal perubahan harga terendah. Yang berikut K-L-D-I ialah singkatan dari Kementerian Lembaga Satuan Kerja Perangkat Daerah institusi lainnya. Yang dirubah menjadi K-L-PD ialah Kementerian Lembaga Perangkat Daerah. Dokumen pengadaan dirubah menjadi dokumen pemilihan pejabat panitia penerima hasil pekerjaan. Pada pasal perubahan menjadi pejabat atau panitia pemeriksa hasil pekerjaan. Mengapa diadakannya pelelangan proyek? Tender atau pelelangan tersebut merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan barang atau jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat di antara penyedia barang atau jasa yang setara dan memenuhi syarat berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat asas, sehingga terpilih penyedia terbaik dan memiliki kompetensi di bidangnya. Lelang atau tender adalah penawaran pekerjaan kepada kontraktor atau konsultan untuk mendapatkan penawaran bersaing sesuai spesifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan lelang atau tender yang sesuai dengan petunjuk teknis keputusan Presiden Republik Indonesia adalah untuk mendapatkan kontraktor pelaksana proyek yang mempunyai tingkat risiko yang paling menguntungkan bagi negara. Dalam arti, 1. Penawaran memenuhi persyaratan administrasi dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. 2. Pada perhitungan harga yang ditawarkan dapat dipertanggungjawabkan. 3. Penawaran tersebut adalah terendah di antara penawaran yang memenuhi syarat-syarat dalam butir 1 dan 2. Yang keempat, rekanan yang akan ditetapkan sebagai pemenang harus masih mempunyai sisa kemampuan nyata atau SKN untuk menangani pekerjaan tersebut. Siklus tahapan dan proses pengadaan. Yang pertama perencanaan, yang kedua pemrograman, yang ketiga penganggaran, yang keempat pemilihan penyedia, yang kelima pelaksanaan kontrak dan pembayaran, yang keenam penyerahan pekerjaan, yang ketujuh pemeliharaan dan pemanfaatan. Pembahasan berikut, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Diberlakukannya Perpres Nomor 12 Tahun 2021 terbaru ini sangat penting guna memperbaiki tata kelola, menurunkan permasalahan korupsi dalam dunia tender pengadaan barang atau jasa, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan juga meningkatkan kecepatan penyerangan anggaran. Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa ini juga akan memberikan pemenuhan nilai manfaat sebesar-besarnya dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dan berkelanjutan. Dengan Perpres baru ini juga, kebocoran dan penyimpangan yang kerap terjadi dalam tender pengadaan barang jasa dapat dicegah atau setidaknya dapat diminimalisir.
Perpres nomor 12 tahun 2021 mengubah atau menambah kekurangan peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 yang dianggap tidak mampu meningkatkan pengadaan berkelanjutan. Pembahasan berikut agenda paparan. Yang pertama, latar belakang, tercantum pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jumlah pengadaan barang atau jasa pemerintah tahun 2021 adalah mencapai 52,1% dari anggaran pendapatan belanja negara. Yang pertama, peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Yang kedua, tenaga kerjaan. Yang ketiga, kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM. UMKM ini ialah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang berikut kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, pengadaan tanah, kawasan ekonomi, investasi pemerintah pusat, pelaksanaan administrasi pemerintah, dan pengenaan sanksi. Pokok-pokok perubahan. Yang pertama, tujuan pengadaan. Yang kedua, pelaku pengadaan. Yang ketiga, persiapan pengadaan. Yang keempat, pemilihan penyedia. Yang kelima, pengecualian. Yang keenam, UMKM koperasi, produk dalam negeri, sanksi dan pelayanan hukum, dan ketentuan peralihan. Tantangan implementasi pengadaan barang dan jasa. Yang pertama, nilai paket untuk UMKM, tender cepat, pemenuhan SDM profesional, inovasi untuk pencapaian tujuan pengadaan, kecurangan. Yang berikut pembahasan tentang kerangka acuan kerja atau KAK. KAK ialah dokumen perencanaan kegiatan yang memuat semua penjelasan atau keterangan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, indikator keluaran, dan penanggung jawab kegiatan, jadwal kegiatan, dan serta biaya kegiatan. Undangan pengambilan dokumen pemilihan. Pedoman swakelola tercantum pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang pedoman swakelola. Dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pengadaan barang atau jasa melalui swakelola. Ruang lingkup pedoman swakelola ini meliputi perencanaan pengadaan melalui yang pertama swakelola, yang kedua persiapan swakelola, yang ketiga pelaksanaan swakelola, yang keempat pengawasan swakelola, dan yang terakhir serah terima hasil pekerjaan. Tata cara evaluasi penawaran. Evaluasi dokumen penawaran adalah kegiatan panitia pengadaan dalam meneliti dan menilai semua dokumen penawaran yang disampaikan oleh calon penyedia jasa. Yang berikut evaluasi simpul 1 meliputi evaluasi administrasi dan evaluasi teknis. Penilaian kualifikasi tenaga ahli. Evaluasi biaya atau penawaran harga. Berikut perhitungan kombinasi teknis dan biaya, jaminan uang muka, pembayaran uang muka, dan pengembalian uang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.